Aduh, aku harus belajar nih kalau nggak telat. Ini dia. Tapi berantakan banget, guys. Oke, tinggal ambil bahan-bahan yang lain. Terakhir. Kan di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Baik kan? Nah, di masa pandemi ini, kita harus lebih berjaga-jaga dan lebih berhati-hati. Semoga kawan-kawan sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini sangat berbeda sama video-video sebelumnya. Nah, Rani perkenalkan diri dulu ya. Hai Bu Elis, perkenalkan nama saya Rohani Simanjuntak dari kelas 12 Akuntansi 1 SMK Multistudy High School Batam. Nah, pada video kali ini Rani akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Nah, materi rekonsiliasi bank ini merupakan materi Rani di kelas 12 ini loh kawan-kawan. Jadi, ini merupakan tugas dari Bu Elis. Seberapa paham nggak sih kamu tentang rekonsiliasi bank? Nah, menurut Wikipedia, pengucapan bahasa Indonesia yang benar, BANK itu BANG, bank. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke materinya. Oke? Nah, apa sih itu rekonsiliasi bank? Mungkin kawan-kawan ada yang belum pernah dengar, ada yang memang nggak tahu sama sekali, ada yang dikit-dikit tahu, ada yang udah pernah nih pas PKL, karena PKL kemarin pernah buat rekonsiliasi bank sama kakak pembimbingnya. Ada juga yang, aku nggak tahu sama sekali nih, karena belum pernah, nggak PKL juga, di sekolah aku nggak ada PKL. Ada yang aku nih nggak pernah ngedengar sama sekali, bahkan baca rekonsiliasi bank aja nggak pernah. Nah, mungkin kawan-kawan yang di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja atau yang PKL sedikit-sedikit tahu nih. Nah, di sini Rani bakal jelasin lebih mendalam lagi nih apa rekonsiliasi bank. Jadi Rani bakal kasih tahu lebih mendalam lagi. Nih, rekonsiliasi bank merupakan pembuatan laporan oleh pihak perusahaan mengenai saldo kas dan penjelasan sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian saldo kas dari perusahaan dan pihak bank yang dilaporkan dalam rekening koran. Nah, mungkin kawan-kawan nggak tahu nih apa rekening koran, atau udah pernah tahu sih tapi lupa, atau pernah sih dengar-dengar tapi nggak jelas. Nah, di sini aku akan kasih tahu rekening koran itu apa. Rekening koran merupakan suatu laporan yang dibuat oleh pihak bank untuk nasabahnya, dan isi rekening koran itu transaksi-transaksi nasabah nih kawan-kawan. Dan rekening koran ini diterbitkan di setiap bulannya. Nah, mungkin kawan-kawan masih bingung nih, sebenarnya apa sih fungsi rekonsiliasi bank ini? Nah, kawan-kawan, setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi, untuk menutup sebuah ketidaksempurnaan itu, kita harus membuat cadangan untuk membuat sebuah kesalahan tersebut dapat diatasi. Fungsi rekonsiliasi bank ini merupakan suatu bukti atau bukti cadangan lah ya, bisa kita bilang, dari perusahaan atau pihak internal perusahaan tersebut. Nah, rekonsiliasi bank terjadi karena ketidaksesuaian antara jurnal bank internal dan rekening koran bank, atau mereka berdua ini nggak balance lah. Bisa aja perbedaan dari pihak internalnya atau pihak perusahaannya atau pihak bank tersebut kawan-kawan. Nah, karena kembali lagi, setiap manusia itu nggak sempurna kawan-kawan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara internal atau perusahaan dengan bank, pihak internal atau perusahaan membuat rekonsiliasi bank sebagai cadangan. Nah, seorang akuntan itu harus benar-benar teliti kawan-kawan, apalagi masalah keuangan. Jadi, untuk mengatasi atau untuk tidak terjadinya kesalahan, walaupun manusia tidak sempurna, paling tidak kita bisa arsir-arsir. Jadi, pihak internal atau pihak perusahaan berusaha agar semaksimal mungkin tidak terjadi kesalahan dengan membuat rekonsiliasi bank tersebut. Nah, kembali lagi ke jurnal bank internal dan rekening koran bank. Jurnal bank internal merupakan pencatatan laporan transaksi-transaksi yang kita lakukan di bank. Kalau misalkan kita mau transfer ke PTA atau PTB, kita harus tetap membuat jurnal tersebut, dan kita juga harus buat rekonsiliasinya, biar kalau misalkan kita lupa atau apa, jadi dua ini bisa mensinkronkan. Wah, aku kemarinnya itu bayar kok ini nggak ada, jadi kita bisa membalancekan di internalnya dulu. Sedangkan rekening koran bank merupakan pembukuan yang dicatat oleh pihak bank itu sendiri. Jadi rekonsiliasi bank ini adalah patokan untuk menyesuaikan antara jurnal bank internal perusahaan atau rekening koran bank untuk data yang paling yang benar-benar benar. Jurnal bank internal dengan rekening koran bank ini harus balance. Lalu kita
kita masuk pada kegunaan rekonsiliasi bank. Yang pertama ada mengecek ketelitian pencatatan kas di perusahaan dan pencatatan kas di bank. Nah, antara dua ini nih harus diteliti, memang benar-benar diteliti nih sebagai orang akuntan. Kalau misalkan kita beda nol itu sangat mempengaruhi dari uang atau keuangan perusahaan, kawan-kawan. Jadi seorang akuntan harus memang teliti untuk pencatatan sebuah laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh bank, tetapi belum dicatat nih di perusahaan. Nah, sebagai contoh, si A mau bayar kreditnya ke perusahaan Adira. Ini contoh aja ya kawan-kawan. Jadi si A ini masih memiliki utang 1.500.000. Nah, itu jangka waktunya 3 bulan, jadi sebulan itu dapat 500.000. Tetapi karena si A ini mendapat rezeki, jadi dia bayar lunas lah ke perusahaan Adira ini. Jadi dia bayar lunas langsung 1.500.000 selama 1 bulan. Karena perusahaan ini hanya mencatat 500.000 setiap bulannya, maka dari itu miss lah komunikasi dari si bank dengan perusahaan. Maka dari itu tidak kesesuaian antara transaksi atau pembukuan yang dari bank dan pembukuan dari perusahaan. Maka dari itu dianjurkan untuk setiap harinya dicek bagaimana sih transaksi-transaksi yang ada di bank setiap harinya. Bagaimana sih keadaan keuangannya di bank, apakah bertambah atau berkurang. Sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan peminjam kredit aja yang diwajibkan untuk mengecek setiap harinya keadaan keuangan perusahaan tersebut. Bahkan perusahaan besar pun harus dan wajib untuk mengecek setiap harinya bagaimana kondisi keuangan di bank. Tapi bukan untuk perusahaan besar ataupun untuk perusahaan-perusahaan yang internasional. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil itu juga memang harus benar-benar teliti dengan keuangan perusahaan dia agar tidak ada miskomunikasi antara pembukuan yang ada di internal atau di perusahaan dan di bank. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan pencatatan yang dilakukan dengan benar. Nah, kalau misalkan udah benar, nih anteng-anteng aja seorang akuntan. Tetapi kalau udah salah atau nolnya satu pun kurang atau satu angka deh kurang, itu pasti bakal udah kacau banget nih otak, karena bisa aja seorang akuntan itu nombok dan itu bakal ngerugiin keuangan pribadi kawan-kawan. Nah, kita masuk pada poin-poin yang mempengaruhi pembukuan internal. Yang pertama, transfer dari customer kita tidak ketahui atau perusahaan tersebut tidak ketahui. Yang dimana pencatatan perusahaan atau internal berbeda dengan di bank, yang menyebabkan ini tidak balance antara bank dan perusahaan. Misalkan, customer ini membeli peralatan di perusahaan secara kredit. Nah, kembali pada penjelasan Ron yang sebelumnya, ini mau bayar sekaligus 3 bulan, padahal dikasih jangka waktu itu 1 bulan itu 500.000. Tetapi customer ini memiliki rezeki dan dia mau bayar nih untuk ke si perusahaan ini menjadi lunas, dan dalam 1 bulan itu lunas. Maka si perusahaan ini tidak mengetahui bahwa customernya membayarkan lunas, karena si perusahaan ini mengetahui bahwa customernya mentransfer uang itu dari customernya sendiri, tidak dari bank. Yang kedua, ada cek kosong. Misalkan kita seorang akuntansi nih, akuntan. Nah, si akuntan ini berada di perusahaan cabang. Perusahaan cabang ini setiap mau beli apa-apa atau mau membayar apa-apa untuk keperluan operasionalnya harus minta dari perusahaan pusat ini kawan-kawan. Nah, contohnya pada tanggal 2 Januari nih. Nah, contohnya pada tanggal 15 Januari si perusahaan cabang ini ingin membayar listrik, air, telepon untuk keperluan operasionalnya. Akan tetapi dia telah menerima cek giro dari perusahaan pusat itu tanggal 2 Januari sebesar 20 juta. Nah, tanpa sepengetahuan perusahaan cabang, pada tanggal 7 Januari perusahaan pusat mengambil 500.000 dari bank. Maka uang di perusahaan pusat itu tersisa 9.500.000. Karena perusahaan cabang ini nggak tahu bahwa perusahaan pusat telah mengambil 500.000, maka tanggal 15 itu perusahaan cabang datang ke bank dan cek giro yang ia berikan kepada bank bakal ditolak. Padahal tanggal 2 Januari kemarin itu si perusahaan sudah membuat nih pencatatan laporan keuangannya bahwa pada tanggal 15 Januari ke depan dia akan mendapat uang dan laporan keuangannya itu 20 juta di debit. Akan tetapi di rekening korannya itu tidak menambah atau tidak mengurang karena cek kosong tadi itulah kawan-kawan. Maka perusahaan cabang ini tidak membayar listrik, air, telepon atau kebutuhan operasionalnya kawan-kawan. Nah, yang ketiga ini ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini kita nggak tahu nih kalau misalkan
Bank Mandiri atau Bank BCA itu menambah atau mengurang biaya administrasinya secara tersendiri tanpa si nasabah ini tahu. Kadangkala bisa sampai melonjak 6.500 atau bisa aja berkurang menjadi 3.500. Maka dari itu perusahaan tidak membuat administrasi bank pada rekonsiliasi bank karena pada sewaktu-waktu administrasi bank tersebut bakal berubah atau melonjak ataupun menurun. Maka dari itu yang menyebabkan jurnal bank perusahaan dan rekening koran bank ini berbeda. Dan yang keempat ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini pihak internal nggak tahu sama sekali perhitungan dari si bank ini karena suku bunga itu diperhitungkan oleh bank, tidak oleh internal. Maka dari itu pihak internal tidak membuat pendapatan bunga. Pembukuan bank atau rekening koran bank itu bakal bertambah dengan suku bunganya, sedangkan jurnal internal bank tidak bertambah bunga karena kita tidak tahu nih sebanyak apa sih yang kita dapat dari suku bunga tersebut. 4 faktor ini merupakan 4 faktor utama. Ada juga nih faktor-faktor yang lain. Itu kesalahan-kesalahan, misalkan kesalahan seorang akuntannya. Akuntannya lupa nih membuat atau mencatat transaksi-transaksi yang telah dia lakukan. Misalkan ya, seorang akuntan melakukan transaksi ke bank tetapi dia tidak mencatatnya di rekonsiliasi bank ataupun di jurnal internal bank. Maka dari itu ketidakbalansan antara rekonsiliasi bank, jurnal internal bank ataupun di rekening koran bank. Lalu kita masuk kepada poin-poin yang mempengaruhi pembukuan bank nih kawan-kawan. Biasanya nih ya kawan-kawan, kalau misalkan kita mau store uang nih pada sore hari, maka bank akan membuat pembukuannya itu di esok harinya, padahal kita store di hari itu juga. Misalkan ya, perusahaan A tutup bukunya tanggal 31 Juli, sedangkan kita transfernya itu pada tanggal 31 Juli juga, dan itu kita transfernya sore hari kawan-kawan. Maka bank tersebut akan mencatat setoran kita itu di buku mereka ya, di rekening koran mereka itu pada tanggal 1 Agustus. Akan tetapi internal atau pembukuan internal kita ini, perusahaan ini sudah mencatatnya itu pada tanggal 31 Juli. Maka dari itu nih perbedaan. Padahal misalkan ya tanggal 31 Juli kita udah store, maka kita buat uang kita itu dikredit. Sedangkan ini kan udah tutup buku nih ya kawan-kawan, udah tutup buku tanggal 31 Juli ini. Sedangkan pada tanggal 31 Juli itu kita kedapatan rekening koran juga nih kawan-kawan. Nah itu nggak balance kawan-kawan sama pembukuan internal kita dan pembukuan dari bank. Nah pada bulan Agustus ternyata ada pertambahan nih gara-gara kita udah store pada tanggal 31 Juli tersebut ya kawan-kawan, dan menambahnya itu di bulan Agustus. Maka pada pembukuan internal bulan Agustus dan pembukuan bank pada bulan Agustus itu berbeda karena penutupan buku yang bulan sebelumnya itu kawan-kawan, yang bulan Juli itu kita bayar tetapi dicatatnya itu pada bulan Agustus. Poin yang kedua ada cek yang beredar. Misalkan ya kawan-kawan jual tas, terus tuh saya tertarik nih, saya seorang customer dan saya ingin membeli tas kawan-kawan sekalian. Nah teman-teman tuh jual harga tas itu 10 juta, tapi saya tertarik jadi saya beli dong. Nah maka dari itu saya tulis nih giro untuk membeli tas tersebut. Nah saya tulis di giro itu pada tanggal 22 Juli nih kawan-kawan untuk menarik uang yang ada di saldo saya. Sampailah pada tanggal 22 Juli, tetapi kawan-kawan sekalian lupa nih untuk menarik uang di saldo saya pakai giro tersebut. Nah di pencatatan internal bank saya mencatat pada tanggal 22 Juli itu kawan-kawan sekalian mengambil uang dari saya. Tetapi pada tanggal 22 Juli itu kawan-kawan kelupaan untuk mengambil uang dari saldo rekening saya. Saya sudah membuat nih bahwa uang saya pada tanggal 22 Juli ini udah ditarik sama kawan-kawan, tetapi di saldo bank saya tetap karena kawan-kawan lupa untuk mengambil saldo dari bank saya. Maka dari itu untuk perbedaan antara jurnal internal saya sama rekening koran dari bank, rekening koran banknya itu tetap, tetapi saya sudah mengurangi sama angka 10 juta tadi kawan-kawan. Mungkin segitu aja ya kawan-kawan mengenai tentang pemahaman dasar-dasar rekonsiliasi bank. Semoga kawan-kawan memahami apa yang tadi saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau yang tidak dikehendaki oleh kawan-kawan sekalian. Semoga video-videonya bermanfaat dan menambah edukasi serta menambah pemahaman kawan-kawan tentang dasar-dasar rekonsiliasi bank. Cukup sekian dan terima kasih.